Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deira Lestarifa dari kelas 11 IPS 2. Di sini aku akan meresensikan sebuah buku berjudul Dear Nathan yang ditulis oleh Eriska Febriani dan diterbitkan oleh Nesmedia pada tahun 2016. Buku ini memiliki tebal 520 halaman. Novel Dear Nathan menceritakan tentang anak-anak SMA Garuda di Jakarta yang memiliki kehidupan sekolah tidak layaknya anak SMA di sekolah favorit. Kebanyakan tokoh memiliki karakter yang bebas sebagaimana kenakalan remaja di saat usia anak SMA. Pada suatu hari, Salma yang merupakan anak pindahan dari SMA Bandung terlambat datang ke sekolah. Di sana ia bertemu dengan cowok nakal bernama Nathan yang juga terlambat ke sekolah. Setelah pertemuan pertama mereka jadi lebih sering bertemu di tempat yang tidak terduga. Dan itu tentu membuat benih-benih asmara tumbuh di hati keduanya, sehingga rumor pun tersebar di SMA Garuda. Setelah rumor tersebut tersebar, Dinda yang sedang mengincar Nathan pun menghampiri Salma dan mengancamnya agar menjauhi Nathan dan tidak mencari perhatian. Namun tiba-tiba Nathan datang dan mengatakan bahwa ia mencintai Salma, lalu memberikan ancaman kepada Dinda. Akibat stres, Dinda pun menenangkan pikirannya ke diskotik. Mengetahui hal itu, Nathan menghampirinya dan membujuk Dinda untuk pulang. Di sana Dinda mengatakan bahwa ia mengeluarkan uang berjuta-juta untuk perawatan dan lainnya hanya untuk membuat Nathan jatuh cinta kepadanya. Nathan pun berkata bahwa perempuan itu takdirnya bukan mengejar tapi dikejar, dan ia pun menegaskan agar Dinda perawatan bukan untuk dirinya. Akhirnya Dinda pun sadar dan menjadi dirinya sendiri lalu meminta maaf kepada Salma. Dahulu sebelum mendapat ancaman dari Dinda, Nathan pernah menyatakan perasaannya kepada Salma namun belum mendapat jawaban. Suatu malam, Nathan mengajak Dinda untuk menikmati keindahan Monas, dan di sana ia meminta jawaban yang pasti dari Salma, dan Salma pun berkata bahwa ia ingin menjadi kekasihnya. Setelah menjadi sepasang kasih, Nathan pun mengajak Salma ke tempat di mana saudara kembarnya yaitu Daniel meninggal. Daniel meninggal saat SMP karena mengikuti Nathan yang sedang tawuran secara diam-diam. Kakak kelasnya salah mengenali Daniel sehingga perutnya tertusuk dan meninggal. Ibunya pun tidak karuan dan menjadi gila karena kehilangan anak kesayangannya. Ia pun menyesali telah melahirkan Nathan karena yang diingatannya hanya ada Daniel semata. Salma pun diajak ke pavilion tempat ibunya dan memperkenalkannya sebagai kekasih Nathan. Suatu hari untuk pertama kalinya ibunya Nathan mengingatnya, tapi itu juga untuk terakhir kalinya karena ibunya meninggal. Nathan di situ sangat sedih dan di kondisi seperti itu ia membutuhkan Salma di sisinya. Namun Salma malah sibuk di acara sekolah. Setelah mengetahui ibu Nathan meninggal, Salma pun datang berkunjung. Namun ia diusir oleh Nathan karena merasa dinomorduakan. Keesokan harinya Salma ingin meminta maaf, namun Nathan justru malah memutuskan hubungan keduanya. Setelah hubungan mereka kandas, ayahnya ingin menjual rumah yang dipenuhi dengan kenangan Daniel dan ibunya sehingga membuat Nathan marah besar dan pergi dari rumah, bahkan tidak masuk sekolah. Ia tinggal dan bekerja di rumah Denny, teman lamanya. Ayahnya yang bingung harus mencarinya kemana, akhirnya meminta bantuan Salma. Salma pun mencarinya dan akhirnya menemukan Nathan, lalu membujuknya untuk pulang ke rumah. Nathan pun memutuskan untuk pulang ke rumah, dan setelah pulang ke rumah, ayahnya memeluknya dengan hangat dan mereka saling memaafkan. Saat kembali ke sekolah, Salma mewakili sekolahnya dalam lomba marching band, namun tidak menemukan keberadaan Nathan dan menerima sepucuk surat. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa jika pemilik hati Salma adalah Nathan, maka Tuhan akan memberikan segala cara agar keduanya dekat. Namun jika memang bukan Nathan pemiliknya, maka Tuhan pun akan memberikan segala cara agar Salma menemukan orang lain. Lalu Salma pun membalas dengan surat yang berisi bahwa ia juga mencintai Nathan. Keduanya pun membolos di hari itu untuk mengelilingi kota Jakarta dan akhirnya Salma menerima kembali Nathan menjadi kekasihnya. Di buku ini semua tokoh memiliki karakter yang kuat, lalu konflik juga dihadirkan secara berurutan dan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu di buku ini juga memiliki nilai kehidupan seperti pengorbanan, persahabatan, dan saling memaafkan.
Namun di buku ini terdapat beberapa diksi yang kurang tepat dalam cerita, lalu masih banyak kesalahan ketik dan narasi yang berbelit-belit, dan ada beberapa perbedaan dari versi cetak dan Wattpad. Untuk para remaja, saya sangat merekomendasikan buku ini karena ini bukunya sangat ringan dan nyata karena masih sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, terutama untuk para remaja yang sangat menyukai genre romantis karena ini merupakan novel yang bergenre romantis dan merupakan perjalanan kisah cinta Nathan dengan Salma yang dilanda banyak masalah. Hai, saya Revanda Kansal Salsabila, absen 24 dari kelas 11 IPS 2, ingin menyampaikan hasil resensian buku non-fiksi yang sudah saya baca yang berjudulkan The Power of Language, yang ditulis oleh Shin Do-hyun dan Yunaru dan diterbitkan oleh Haru Media pada tahun 2020. Lalu buku ini berjumlah 208 halaman. Jadi setelah membaca buku yang berjudul The Power of Language ini, saya menjadi termotivasi untuk lebih membentuk cara pengembangan diri saya, mengubah sudut pandang saya, memperdalam ucapan saya, kreativitas dalam berbicara saya, dan juga menjadi penyimak yang baik bagi orang lain. Buku ini juga merupakan buku non-fiksi pengembangan diri yang berisi tahapan-tahapan dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Lalu buku ini juga bisa membantu Anda untuk membentuk kepribadian yang lebih baik lagi, untuk membentuk kata-kata agar menarik bagi orang lain. Seperti mulai dari bagaimana caranya memperbesar mangkuk kata-kata, mengubah sudut pandang agar lebih mudah memahami orang lain, penafsiran kata-kata, dan masih banyak lagi. Buku The Power of Language ini ditulis oleh Shin Do-hyun dan Yunaru. Shin Do-hyun merupakan seorang ahli ilmu humaniora yang berkuliah di jurusan filsafat dan juga jurusan bahasa Korea. Ia juga terus mempelajari ilmu filsafat sejak masa mudanya hingga sekarang. Lalu ada juga Yunaru, yang merupakan seorang pelajar bahasa Korea dan juga pelajaran menulis di sebuah SMA di Seoul. Ia juga dinobatkan menjadi penulis melalui karya esainya yang mulai mempelajari ilmu humaira dimulai dari filsafat karena ia ingin menulis sebuah tulisan yang mengandung pemikiran yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Jadi dalam buku ini juga dijelaskan tips-tips cara meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi seseorang itu harus bisa memahami dari sudut pandang orang lain, menyimak orang lain, menanggapi orang lain, dan bertutur kata dengan baik agar tidak menyakiti hati orang lain. Bertutur kata baik itu bukan berarti harus berbicara sedikit dan apa adanya agar tidak menyakiti orang lain. Tetapi bertutur kata baik itu adalah berbicara kepada orang lain dengan menempatkan diri kita di dalam sudut pandang orang tersebut. Lalu berbicara tanpa menyakiti hati orang tersebut, itulah maksud dari bertutur kata baik yang sesungguhnya. Bertutur kata baik itu akan dengan sendirinya muncul jika kita memiliki kepribadian yang baik dan terampil juga. Jadi dengan kepribadian yang baik dan terampil, hidup itu akan lebih berkualitas, dikelilingi oleh banyak teman, disayangi orang tua dan juga guru, berprestasi dan juga menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Jadi meskipun kalian semua memiliki penampilan yang menarik ataupun orang tua Anda kaya raya, tapi itu semua belum tentu bisa membuat kepribadian Anda itu menarik. Seorang itu tidak hanya dilihat dari penampilannya saja, kepribadian itu bisa dilihat mulai dari penampilan, gaya berbicara, sikap, wawasan, dan juga pola pikir. Agar dapat terbentuk itu semua, diperlukan juga pembiasaan dengan mempelajari tips dan kiat-kiat tentang bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara. Salah satu faktor utama dalam meningkatkan keterampilan berbicara itu adalah hidup yang terampil dan menyayangi diri sendiri. Kalian juga harus menyukai dan menikmati hidup terlebih dahulu. Sebelum membuat orang lain tertarik sebagai seorang remaja, Anda juga punya banyak ruang untuk menunjukkan keterampilan berbicara Anda dan juga punya banyak waktu untuk menambah pengetahuan Anda tentang sudut pandang. Dalam buku ini juga dijelaskan 8 tahapan dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Di antaranya adalah seperti pengembangan diri, sudut pandang, kecerdasan, kreativitas, menyimak, gaya berbicara, dan juga kebebasan. Langkah yang dapat dipelajari untuk mengubah keterampilan berbicara menjadi lebih baik lagi yaitu menjadi pendengar yang baik, berani mengemukakan pendapat, menjadi diri sendiri, berpikir dan bersikap positif. Ciri seseorang yang memiliki kualitas berbicara yang baik adalah tulus, rendah hati, setia, bertanggung jawab, percaya diri, dan berjiwa besar, dan juga empati.
Buku The Power of Language ini juga banyak memiliki keunggulan karena buku ini yang terlihat ringan, tetapi isi di setiap babnya memiliki pembahasan yang cukup mendalam, dengan disertai kutipan-kutipan para filsuf. Buku yang sangat berbobot dan akan menambah perspektif kamu dalam memanfaatkan kekuatan berbahasa yang baik. Jika kita memiliki kemampuan bahasa yang baik, bahkan kata-kata baik yang kita ucapkan dengan tulus bisa jadi akan menjadi obat penyejuk bagi jiwa yang terluka. Buku ini juga cocok dibaca oleh para kalangan remaja. Isi yang ada di buku ini juga sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga isinya bukan hanya tentang tips berbahasa, tapi cara, teknik, atau juga teori-teori berbahasa. Tidak hanya ada sisi keunggulannya saja dalam buku ini, tetapi di buku ini juga ada kekurangannya. Ya, ini dari segi tampilan buku ini yang kurang menarik karena tidak menyajikan banyak gambar dan hanya beberapa tulisan saja. Lalu bahasanya yang ada di dalam buku ini juga sedikit mendalam, jadi mungkin pembaca juga kesulitan untuk memahami maksud dari pesan-pesan yang disampaikan di dalam buku ini. Buku The Power of Language ini menurut saya layak sekali untuk dibaca, terutama oleh para remaja sekarang ini yang karena di dalamnya itu memuat tips-tips dan kiat-kiat tentang bagaimana cara bertutur kata kepada orang lain. Jadi saya juga sangat merekomendasikan buku ini untuk dimiliki dan dibaca oleh para remaja zaman sekarang yang ingin memiliki bahasa yang terampil dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terlepas dari kekurangan-kekurangannya, buku ini juga memiliki manfaat sebagai penghilang rasa tidak percaya diri pada diri sendiri. Jadi untuk para remaja yang ingin terampil dalam berbahasa, buku ini itu sangat pantas untuk dimiliki agar para remaja termotivasi untuk membentuk tutur bahasa yang lebih baik lagi. Terima kasih.